Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-kalam wal kalam lil-qira'ati lil-ma'rifati lil-ibadati lillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung yang telah Allah berikan kepada kita nikmat itu. Andaikan di dunia ini ranting-ranting dijadikan pena, kertas-kertas, daun-daun dijadikan kertas, air laut dijadikan tinta, belum tentu kita bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Awas mulutmu harimaumu. Hadirin yang dirahmati Allah, kadangkala malapetaka bersumber dari lisan kita. Gara-gara mulut belak-belakan bisa membuat orang nginep di penjara. Gara-gara mulut belak-belakan bisa membuat orang muka hancur tak berkaruan. Gara-gara mulut belak-belakan keluarga malah jadi taruhan. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu. Lidah lebih tajam daripada pedang. Lidah memang tak bertulang namun dia bisa mematikan. Namun kalau dipikir-pikir memang begitu kenyataannya. Lidah kita keselio sedikit saja bisa jadi urusannya serius. Oleh karena itu kita perlu menjaga lisan kita semua ini. Kalau memang kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita harus ingat pesan beliau, yakni barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara hal-hal yang baik, yaitu menjaga lisan, atau kalau memang tidak bisa, lebih baik dia diam aja. Alat komunikasi yang satu ini memang harus dijaga dengan baik. Kalau tidak bisa jadi rumit. Tapi kadang orang sering lupa, termasuk kita, kalau bicara asal saja, tidak dipikir dulu. Padahal Islam telah mengajarkan etika bicara. Jika seseorang hendak berbicara, hendaklah dipikir terlebih dulu. Peribahasanya berpikir sebelum bertindak. Kalau kita perhatikan, banyak hal yang berhasil tidaknya dan berjalannya diukir oleh lisan dan kualitas komunikasi kita. Contohnya, seseorang marketer bisa mendapatkan nasabah umumnya ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Semakin bagus kualitas komunikasinya, si marketer berikut semakin besar peluang keberhasilannya. Sebaliknya, jika kualitas komunikasi si marketer buruk, jangan harap ia akan mendapatkan nasabahnya itu. Jika ada orang yang sakit hati karena lisan kita, sungguh kita telah berdosa. Untuk mendapatkan ampunan dosa tersebut, tidak cukup hanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdosa kepada orang yang sudah disakiti hatinya itu. Makanya jangan menganggap hal ini sepele. Lisan biar bisa membuat kebaikan terbakar, lisan kotor bisa membuat hati juga tersang. Ingat pesan Nabi SAW, seorang hamba yang beriman hendaknya berkata atau berbicara yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal tersebut ia akan ditinggikan derajatnya. Sebaliknya, seseorang hamba yang suka berbicara dengan perkataan yang sangat dibenci oleh Allah, maka ia akan ditempatkan di neraka jahanam. Terlebih lagi kalau orang sudah kebiasaan bicara yang kurang elok, seperti mohon maaf ya, kayak tolol, babi dan lainnya sebagainya. Itu bisa membahayakan kepada diri kita sendiri. Perlu diketahui bahwa alam dan segala sesuatunya
yang ada di dalamnya merespon apapun yang dilakukan oleh manusia, termasuk ucapan kita. Misalnya ada seseorang yang di halaman depan rumahnya ada satu pohon mangga. Mangganya tidak pernah berbuah dan setiap hari hanya berhasil merontokkan daun-daunnya saja. Oleh karena itu, orang tersebut setiap hari harus membersihkan rontokan daunnya itu sambil menyapu dan selalu mengumpat atau selalu berbicara, kau ini tidak mau berbuah, bisanya cuma bikin capek saja, yakni dengan cara mengotori halaman saya. Terus-terusan dia bilang kayak gitu, melancarkan umpatan-umpatan kayak gitu. Sampai akhirnya pohon tersebut malah lebih sering atau lebih sering gitu dan lebih banyak rontokan daun-daunnya. Selanjutnya rontokan ranting-rantingnya dan satu cabang emas besarnya patah menimpa rumahnya. Itu karena ucapan kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa mulutmu harimaumu. Jadi jagalah mulutmu itu. Meskipun tidak bertulang, dia bisa mematikan. Karena mulut itu alat komunikasi yang sangat baik. Jikalau kita tidak menjaga, maka di samping kita bisa mempunyai hati yang dengki. Baik, cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, maka itu dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.